Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Safety, kompleksitas makroproses aktivitas penambangan tentunya memiliki risiko tinggi yang bisa berakibat kecelakaan fatal kalau tidak dikendalikan secara optimal. Beberapa kasus kecelakaan fatal yang pernah terjadi diantaranya dump truck menabrak kendaraan ringan, dozer melindas kendaraan sarana, tabrakan antar dump truck terkena swing eskavator gitu ya, ataupun personel yang terlindas alat berat. Kasus kecelakaan ini terjadi di berbagai lokasi kerja di tambang, contoh front disposal, drill pad, change shift feedstock maupun di hauling road. Termasuk juga pada aktivitas perbaikan alat berat di lokasi tambang, di area pit stop, termasuk juga di area workshop tire. Kasus kecelakaan fatal ini tidak boleh terjadi lagi di tambang kita. Contoh penyebab kecelakaan di antaranya, yang pertama dari faktor kondisi tidak aman, ini penerangan yang kurang, termasuk tidak ada fasilitas parkir. Dari faktor tindakan tidak aman, ada parkir di radius blind spot yang dilakukan oleh para driver LV, tidak melakukan komunikasi dua arah. Dari faktor pekerjaan, di antaranya fasilitas parkir yang tidak memadai. Kemudian ada prosedur yang kurang komprehensif, termasuk tidak adanya prosedur kerja dan beberapa hal penyebab kecelakaan yang lainnya. Lalu, apa sih yang harus kita lakukan supaya kasus kecelakaan tersebut tidak terjadi kembali di tambang kita? Berikut kami sampaikan 8 best practice jurus jitu mencegah kecelakaan fatal akibat interaksi pekerja tambang, kendaraan ringan, dan juga alat berat. Tips pengelolaan manajemen risiko ini harus kita lakukan supaya bisa meredam kasus kecelakaan yang sama di tempat kerja kita masing-masing. Baik, yang pertama adalah kita harus melakukan identifikasi bahaya yang dikenal dengan IBBR atau Risk Assessment secara komprehensif melibatkan tim. Tim ini harus memiliki kompetensi pelatihan Risk Assessment, pengalaman operasional untuk mengidentifikasi seluruh bahaya, skenario kecelakaan dan konsekuensinya termasuk pengendalian risikonya supaya pekerjaan operasional berjalan dengan aman. Mengapa? Ini penting karena interaksi pekerja setiap waktu selalu ada di tambang. Tips yang kedua terkait dengan pelatihan K3 baik operasional ataupun maintenance yang harus kita berikan kepada pekerja tambang. Pelatihan dasar seperti radio komunikasi, defensive driving, fatigue management, spotter, orientasi blind spot untuk driver LV, termasuk metode teknik operasi untuk alat berat harus kita berikan kepada pekerja tambang. Nah, berikutnya tips yang ketiga terkait dengan komunikasi dan kesadaran atau awareness terhadap pekerja tambang. Nah, kita harus menyiapkan materi komunikasi berupa SOP, peraturan kerja, melalui media komunikasi yang ada seperti safety talk, bulletin, poster, radio FM, pemutaran video, melalui training, dan media komunikasi yang lain. Materi komunikasi atau yang kita kenal dengan campaign yang efektif akan membentuk risk perception supaya pekerja bisa mengetahui perilaku aman yang harus dilakukan saat melakukan pekerjaan. Tidak lupa pula, peralatan komunikasi harus kita berikan untuk mendukung pekerjaan secara kelompok di lokasi tambang. Nah, contoh untuk pekerjaan maintenance seperti penggantian ban, kita harus memberikan alat bantu komunikasi seperti rambu stop go untuk membantu pekerjaan antara operator tire handler ataupun forklift ataupun alat angkat agar bisa menjadi alat komunikasi yang clear untuk menunjang pekerjaan. Tidak lupa pula, untuk aktivitas lepas pasang ban ini harus kita tetapkan aba-aba pengangkatan yang sesuai. Karena apa? Ini sangat penting untuk menunjang komunikasi antara operator alat berat, tireman, termasuk juga personel yang menjadi spotter. Karena apa? Ini berbeda dengan alat angkat secara umum dengan aba-aba karena pergerakannya telehandler ini berbeda dengan alat angkat yang lain sehingga kita perlu seragamkan. Tips yang keempat yaitu kita harus menyiapkan desain untuk kegiatan operasional ataupun juga maintenance. Contoh, desain persimpangan jalan harus kita atur mengacu pada peraturan atau traffic rule yang kita acu di tempat kerja kita atau di customer kita. Termasuk desain tikungan ya, supaya para operator alat berat ataupun kendaraan ringan yang melintas tidak mengambil jalur yang tidak seharusnya. Kita
juga harus memastikan tikungan kita desain dengan aman, termasuk kita berikan median supaya alat berat tidak mengambil jalur yang berlawanan dengan pengguna jalur dari lawan arah. Kita bisa memasang rambu untuk alat bantu komunikasi operator di jalan tambang. Berikutnya desain drill pad. Kita harus atur bagaimana lokasi untuk pos yang di luar tanggul, drill area, termasuk kita berikan penerangan. Tapi kita juga harus atur jangan sampai langsung bersinggungan di hauling road. Termasuk desain lokasi parkir kendaraan baik di front termasuk juga disposal. Hal ini untuk mengatur posisi parkir LV agar dapat dilihat para operator alat berat yang mengharuskan komunikasi dua arah terlebih dahulu. Kita perlu juga mendesain fasilitas parkir di area hauling road dan juga di change shift untuk memisahkan interaksi antara alat berat termasuk dalam hal ini dump truck dengan kendaraan ringan, contohnya manhole ya, untuk fasilitas antar jemput karyawan. Desain lokasi parkir alat berat kita harus atur bagaimana kalau posisi parkir beriringan ataupun juga sejajar untuk mengantisipasi kasus kecelakaan, unit memunduri unit ataupun juga menabrak personel atau senggolan dengan alat berat yang lainnya. Nah, desain untuk pekerjaan mekanik kita juga harus atur layoutnya untuk service big digger, bagaimana mengatur posisi loop truck, kendaraan ringan, dan area parkir yang disupport untuk penerangan atau lighting plan. Nah, di tips yang kelima yaitu fasilitas penunjang. Cegah kasus kecelakaan interaksi alat berat dan personil, maka kita perlu lengkapin seperti pondok istirahat, musola, toilet portable, radio komunikasi, dan lighting plan atau tower lamp yang didesain dengan standar penerangan minimal sesuai dengan aturan di tempat kerja untuk membantu visibility khususnya di malam hari. Kemudian yang keenam adalah inspeksi dan observasi. Inspeksi dan observasi ini wajib dilakukan oleh pengawas ya. Secara basic inspeksi di awal shift itu untuk memastikan area kerja aman. Kalaupun observasi adalah dilakukan untuk memastikan prosedur dipatuhi oleh karyawan pekerja tambang apakah dijalankan dengan baik dengan cara mengamati perilaku, contoh melakukan observasi kepatuhan jarak beriringan, observasi kepatuhan di rambu stop gitu ya, atau observasi yang lainnya untuk memastikan teman-teman di lapangan ini bekerja aman sesuai dengan prosedurnya. Tips yang ketujuh terkait dengan prosedur kerja. Prosedur kerja harus ditetapkan untuk mengatur interaksi antara personil, operator alat berat, termasuk kendaraan sarana, supaya persepsinya sama, komunikasinya clear. Hal ini untuk mengatur posisi yang aman, izin dari pengawas, termasuk juga bagaimana mengkondisikan agar berjalan aman. Yang kedelapan yaitu terkait dengan emergency. Kita perlu lakukan pembuatan SOP emergency, menyiapkan tim tanggap darurat, fasilitas emergency termasuk emergency drill ya untuk menilai kesiapan. Peralatan emergency juga kita harus atur supaya apabila ada kondisi yang tidak dilakukan in case kecelakaan, maka peralatannya proper atau sesuai. Termasuk kita perlu menyiapkan emergency escort point sebagai fasilitas tempat penjemputan darurat yang biasanya ditempatkan di pintu masuk pit, dikasih dengan rambu dan angka tertentu untuk menunjukkan di mana titik escort point itu dipakai oleh pengawas untuk menjemput tim rescue untuk mengarahkan ke lokasi kejadian supaya tidak sampai tersesat karena ini terkait dengan golden time pertolongan korban. Demikian informasi disampaikan, mudah-mudahan memberikan inspirasi untuk kita bekerja dengan aman. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.